Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sosiologi dan antropologi dalam pendidikan. Agar mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya mengenai pengertian sosiologi antropologi. Pengertian sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin socius, yang berarti kawan, sahabat, sekutu, rekan, atau masyarakat, dan kata logos, berarti ilmu. Jadi sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Selo Sumarjan dan Selo Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. B. Pengertian sosiologi pendidikan. Menurut George, seorang bapak sosiologi pendidikan, dia memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segala segi ilmu yang diterapkan. Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani atau anthropos yang artinya manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk masyarakat. Menurut Sunca Ningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk pada fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. B. Pengertian antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan adalah kajian asimatif, tidak hanya mengenai praktik pendidikan dalam perspektif budaya, tetapi juga tentang asumsi yang dicerminkan oleh praktik-praktik pendidikan. Konsep-konsep dalam sosiologi antropologi. Yang pertama, kebudayaan. Yang kedua, nilai sosial. Yang ketiga, norma sosial, yakni ide perilaku manusia yang memberikan batas-batas bagi anggotanya. Yang keempat, interaksi sosial, proses komunikasi antara dua pihak yang ditandai dengan adanya aksi dan dijawab dengan reaksi. Yang kelima, sosialisasi. Yang keenam, perilaku menyimpang seseorang yang dianggap melanggar standar perilaku atau norma yang berlaku di sebuah lingkungan. Yang ke-7, struktur sosial. Yang ke-8, konflik sosial. Yang ke-9, mobilitas sosial. Yang ke-10, kelompok sosial. Yang ke-11, perubahan sosial yang signifikan terjadi sepanjang waktu. Yang ke-11, lembaga sosial. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alimul Iman. Saya berasal dari kelompok 1 PIPS. NPM saya 202171013. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah, sosiologi, dan antropologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi. Pada awalnya, para filsafat pencerah pada abad ke-18 sudah menekankan peranan akal budi yang potensial dan dalam memberikan landasan untuk hukum organisasi negara. Sejarawan dan filsuf Tunisia yaitu Ibnu Khaldun sudah merumuskan suatu model tentang suku nomaden yang keras dan masyarakat halus bertipe menetap dalam suatu hubungan yang kontras. Karya Ibnu Khaldun dituangkan dalam bukunya yaitu Al-Muqaddimah tentang sejarah dunia dan sosial budaya yang dipandang sebagai karya terbesar di bidang tersebut. Sejak terjadinya revolusi Prancis yang mengakibatkan munculnya fenomena eksploitasi pekerja anak-anak, urbanisasi dan sebagainya, serta persoalan perubahan yang terjadi tidak mampu terjawab oleh tradisi lama. Maka dicarilah sebuah metode ilmiah untuk menentukan jawaban atas persoalan tersebut. Kemudian dari situlah lahirlah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Istilah sosiologi dicetuskan oleh ilmuwan Prancis yaitu Auguste Comte tahun 1839. Bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan antropologi.
Seperti halnya sosiologi, antropologi sebagai ilmu juga mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Kunchoro-Ningrat memaparkan bahwa lembaga antropologi, etnologi merupakan awal lahirnya antropologi. Berikut ada beberapa fase perkembangan antropologi. Yang pertama itu sebelum abad ke-18, banyaknya bahan-bahan tulisan yang dihasilkan para musafir, pendeta dan sebagainya menjadikan cikal bakal sebuah karangan etnografi. Pada fase ini belum diketahui adanya para tokoh antropologi. Yang kedua, fase ilmuwan berhasil menyusun karya-karya etnografi, kemudian susun pola pikir evolusi sosial yang menyusun mulai dari masyarakat dan kebudayaan yang sederhana hingga ke yang paling tinggi. Para tokoh mulai diketahui pada fase kedua ini. Fase ketiga yaitu pada awal abad ke-20, antropologi telah berkembang sebagai ilmu yang mengkaji masalah kehidupan masyarakat dan budayanya yang modern dan kompleks, bukan hanya di wilayah Eropa tetapi di negara-negara besar lainnya. Yaitu fase yang terakhir adalah fase keempat. Antropologi mendapat perhatian yang sangat luas baik dari kalangan pemerintah terkait dengan fungsi praktisnya maupun kalangan akademisi, sehingga ilmu antropologi ini sudah familiar di berbagai negara termasuk negara kita Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Nurhayati, NPM terakhir 041 dari PIPS kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup sosiologi dan antropologi. Yang pertama, ruang lingkup sosiologi secara umum. Dibagi beberapa, yang pertama ada sosiologi pedesaan. Kemudian yang kedua ada sosiologi industri. Teori ini sangat berpengaruh pada saat terjadi lonjakan pengangguran dan krisis ekonomi yang melanda dunia. Kemudian ada sosiologi medis. Kajiannya memfokuskan pada pelestarian ilmu kedokteran. Kemudian ada sosiologi perkotaan, sosiologi wanita, dan sosiologi militer. Nah, pada kajian ini menyoroti angkatan bersenjata sebagai suatu organisasi yang bersifat khusus dan fungsi sosial yang sangat spesifik. Kemudian ada sosiologi keluarga, sosiologi agama, sosiologi pendidikan, dan yang terakhir ada sosiologi seni. Yang kedua ada ruang lingkup sosiologi sebagai pendidikan. Menurut Brookhaver, ruang lingkup sosiologi pendidikan adalah hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lainnya. Yang kedua, hubungan sekolah dengan komunitas sekitarnya. Yang ketiga, hubungan antara manusia dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir, pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Selanjutnya ada ruang lingkup antropologi. Yang pertama ada secara makro, di antaranya terdapat antropologi fisik, yaitu bidang yang mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenisnya. Yang kedua ada antropologi budaya, yaitu memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Yang kedua ada ruang lingkup antropologi secara tematis, di antaranya terdapat antropologi ekonomi. Nah, pada bidang ini merupakan tata cara manusia dalam mempertahankan dan mengekspresikan diri melalui penggunaan barang dan jasa material. Yang kedua ada antropologi medis. Yang ketiga ada antropologi psikologi yang mengkaji tentang hubungan antara individu dengan makna dan nilai dengan kebiasaan sosial dari sistem budaya yang ada. Kemudian yang terakhir ada antropologi sosial, di mana di sini mendeskripsikan proyek evolusionis yang bertujuan untuk merekonstruksi masyarakat primitif asli dan mencatat perkembangannya melalui berbagai tingkat peradaban. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup antropologi pendidikan. Menurut Ralph Hintons, ruang lingkup antropologi pendidikan adalah lingkungan dan kebudayaan, di mana kedua hal ini berlangsung dalam proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Restu Hafiti Abdul Aziz, NPM 202171 051.
Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan, metode, teknik, dan jenis penelitian sosiologi dan antropologi. Dari sisi pendekatan, sosiologi di awal kelahirannya pada abad ke-19 sangat dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat positivistik. Namun pendekatannya, sosiologi tidaklah selalu absolut bersifat kuantitatif atau positivistik, tapi juga sosiologi dapat menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan antropologi juga menggunakan pendekatan kuantitatif atau positivistik dan kualitatif atau naturalistik, yang dalam penelitiannya melalui pengkajian secara statistik matematik ataupun kualitatif naturalistik. Selanjutnya adalah metode penelitian dalam sosiologi dan antropologi. Ada beberapa metode yang dipakai dalam penelitian sosiologi dan antropologi. Di antaranya, yang pertama adalah metode deskriptif, yaitu metode ini sering disebut bagian metode empiris yang menekankan pada kajian masa kini. Secara singkat, metode deskriptif ini adalah metode yang berupaya untuk mengungkap pelacakan pengetahuan. Yang kedua adalah metode studi kasus, merupakan suatu penyelidikan mendalam dari suatu individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan variabel dan hubungan variabel antar variabel mengaruhi status atau perilaku yang saat itu menjadi pokok kajian. Yang selanjutnya adalah teknik dan jenis penelitian sosiologi dan antropologi. Secara teknik, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah sosiometrik, yang kedua adalah wawancara, ketiga observasi, dan keempat observasi partisipan. Secara jenis penelitian ada 3, yaitu penelitian lengkap, penelitian fact-finding, dan penelitian interpretasi kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Maulinda. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang manfaat sosiologi dan antropologi. Manfaat sosiologi diantaranya 1. Semakin memahami norma, tradisi kebudayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua, semakin memahami keterkaitan timbal balik antara kebudayaan dan pendidikan baik informal maupun non-formal dengan keanekaragamannya. Yang ketiga, membantu kita memahami diri sendiri di masyarakat. Yang keempat, memahami masyarakat secara mendalam. Yang kelima, mengetahui perubahan sosial dan kebudayaan. Nah, dan sekarang manfaat antropologi. Di antaranya, 1. Dapat memahami orang lain dan diri sendiri. Yang kedua, dapat merumuskan penjelasan tentang perilaku manusia. Yang ketiga, dapat mempelajari manusia secara objektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang hubungan sosiologi dan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat yang utamanya mencakup struktur sosial dan juga proses-proses sosial, termasuk juga perubahan-perubahan sosial. Nah, sosiologi ini tentunya memiliki hubungan dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama ada hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi.
Sudah kita ketahui sendiri bahwa ilmu ekonomi merupakan sebuah kajian untuk memperoleh barang-barang dan jasa produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Suatu hubungan ataupun mata rantai penting antara ekonomi dan sosiologi adalah keduanya merupakan sama-sama basis sosial tentang perilaku ekonomi. Uang tidak akan mudah berpindah keluar masuk bank dengan sendirinya atau sebagai jawaban atas kekuatan yang semata-mata bukan perseorangan. Hubungan antara ekonomi dan sosiologi bahwa ekonomi yang merupakan basis perilaku sosial yang ikut menentukan bentuk dari interaksi mereka. Nah, untuk yang kedua ada hubungan sosiologi dengan ilmu politik. Ilmu politik ini memusatkan perhatiannya kepada pemerintahan dan penggunaan kekuasaan politik. Sedangkan para ahli sosiologi ini menjadikan tertarik kepada pernyataan perilaku politik. Contohnya seperti alasan kenapa orang-orang ikut serta berpolitik dan bergabung dalam pergerakan politik dan hubungan antara politik dan institusi sosial lainnya. Ilmu politik dan sosiologi ini sudah berkembang semakin dekat dalam metode, pokok kajian, dan juga konsep-konsepnya. Yang ketiga ada hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah. Dalam hubungan ini, ilmu sejarah tentunya melihat ke belakang untuk menggambarkan sebuah peristiwa dan juga urutan tentang suatu peristiwa di masa lampau tersebut. Dalam melakukan penyelidikan itu tentunya membutuhkan laporan-laporan kepada orang-orang dan tempat-tempat untuk menggambarkan kecenderungan sosial yang luas dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk para ahli sosiologi ini dalam putarannya ini mereka banyak meminjam peranan penyelidikan historis. Mereka telah memiliki banyak gambaran tentang sejarah dan acuan ini akan sering digunakan untuk menerangkan kepada banyak orang tentang peristiwa sosial saat ini. Nah, yang keempat ini ada hubungan sosiologi dengan psikologi. Psikologi ini adalah sebuah proses mental manusia, baik tentang operasi pikiran yang logis, alasan, persepsi, mimpi-mimpi, dan kreativitas, yang contohnya ini ketika konflik mental dan juga berbagai macam emosi. Psikologi ini jelas berbeda dengan sosiologi karena dalam psikologi ini mengacu pada pengalaman individu saja, sedangkan sosiologi yang lebih menekankan ke kelompok sosial. Akan tetapi, psikologi sosial, kajian individu sosial ini berhubungan erat dengan sosiologi. Hal itu cukup mendukung metode dan juga disiplin pengetahuan dari keduanya. Nah, untuk yang kelima ini ada hubungan sosiologi dengan antropologi. Antropologi adalah studi biologi manusia dan kebudayaannya dalam semua periode dan juga dalam semua bagiannya dari dunia itu. Pada mulanya, antropologi ini berhadapan dengan suatu batasan-batasan yang terpasang lengkap. Lebih menekankan kajian masyarakat pramodern yang tidak mementingkan belajar ilmu pengetahuan dan tidak ada sama sekali yang menyentuh peradaban modern ini. Akan tetapi, pada abad ke-20, pemikiran para ahli antropologi ini sudah berbeda. Mereka memperluas kajiannya untuk meliputi komunitas dan masyarakat modern, sehingga dapat disimpulkan mereka sudah semakin dekat dengan bidang sosiologi dan juga kajiannya. Nah, untuk yang kedua ini ada hubungan antropologi dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan yang pertama ada hubungan antropologi dengan sosiologi. Banyak yang menyebutkan antropologi dan sosiologi ini banyak ke arah kesamaannya. Sosiologi ini mempelajari perilaku dan interaksi masyarakat atau kelompok. Sama halnya dengan antropologi ini yang berarti ilmu tentang manusia. Dalam antropologi budaya mempelajari gambaran tentang perilaku manusia dan konteks sosial budayanya. Jika saja sosiologi memusatkan perhatiannya secara khusus kepada orang yang hidup di dalam masyarakat modern pada kebudayaan tertentu. Para ahli antropologi menyimpulkan bahwa untuk memperoleh pengertian yang memadai tentang perilaku manusia, maka seluruh umat manusia ini harus dipelajari. Nah, yang kedua ini ada hubungan antropologi dengan psikologi. Hubungannya ini sangat tampak karena dalam psikologi ini mempelajari perilaku manusia dan yang utamanya ini dalam proses mentalnya. Dengan demikian, psikologi membahas faktor-faktor penyebab perilaku manusia secara internal, contohnya seperti motivasi, sikap, minat, konsep dirinya, dan lain-lain. Sedangkan antropologi ini lebih menekankan ke faktor eksternalnya, contohnya seperti lingkungan fisik, lingkungan keluarganya, dan juga lingkungan sosial lainnya. Kedua unsur itu saling berinteraksi satu sama lain yang dapat menghasilkan suatu kebudayaan dalam proses belajar. Nah, untuk yang ketiga ada hubungan antropologi dengan ilmu sejarah. Hubungan antropologi dan sejarah ini adalah antropologi ini memberi sebuah bahan prehistori sebagai pangkal bagi setiap penulis sejarah baik dari bangsa maupun dari dunia.
Selain hal tersebut, banyak persoalan dalam historiografi dari sejarah suatu bangsa dapat dengan metode antropologi. Konsep-konsep kehidupan masyarakat ini dikembangkan oleh antropologi dan ilmu sosial lainnya. Demikian juga sebaliknya, para ahli antropologi ini jelas sangat memerlukan sejarah, terutama dari daerah, suku-suku bangsa daerah tersebut harus mereka pahami. Nah, untuk yang keempat ada hubungan antropologi dengan ilmu geografi. Dapat kita ketahui bahwa geografi adalah ilmu bumi. Geografi ini memberi gambaran tentang bumi dan juga karakteristiknya dari segala macam bentuk hidup yang mereka duduki di muka bumi ini. Dari berbagai macam bentuk hidup, baik berupa flora maupun fauna, dan juga banyak keanekaragaman di muka bumi ini. Disinilah antropologi berusaha menyelami keanekaragaman manusia jika dilihat dari ras, adat, maupun budayanya. Begitu pula sebaliknya, seorang sarjana antropologi sangat membutuhkan ilmu geografi karena tidak sedikit seperti masalah-masalah manusia baik berupa fisik dan juga budayanya. Nah, untuk yang kelima ini ada hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. Sebuah kekuatan, proses, dan juga hukum-hukum ekonomi yang berlaku dalam kehidupan ekonomi sangat dipengaruhi sistem kemasyarakatannya, cara berpikirnya, pandangannya, dan juga sikap hidup dari masyarakat tersebut. Nah, untuk yang terakhir ini ada hubungan antropologi dengan ilmu politik. Seorang ahli antropologi dalam mempelajari suatu masyarakat untuk menulis deskriptif tentang masyarakat itu pastinya akan menghadapi pengaruh, kekuatan-kekuatan, dan proses politik baik cabang lokal maupun nasional. Dalam menghadapi fenomena-fenomena tersebut, maka diperlukan konsep-konsep dan teori-teori dalam ilmu politik yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Siti Johro. Saya akan menjelaskan tentang generalisasi sosiologi dan antropologi. Nah, untuk yang pembahasan yang pertama ada generalisasi sosiologi. Nah, yang pertama ini ada masyarakat. Nah, di dalam masyarakat ini terdapat lembaga-lembaga sosial yang mempunyai fungsi masing-masing dan saling keterkaitan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua ada peran negara serta bangsa untuk mengontrol informasi pada era globalisasi ini sudah demikian berbeda dikarenakan adanya tantangan baru seperti globalisasi, yaitu hilangnya batas-batas kedaulatan dan otonomi politik, budaya, dan sebagainya. Untuk yang ketiga ada norma. Nah, norma-norma sosial ini akan berubah atau berevolusi sebagai konsekuensi dari adanya perubahan sosial. Nah, yang keempat ada sanksi. Nah, sanksi ini merupakan kaidah hukum yang selalu ada pada setiap masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka untuk menertibkan. Yang kelima ada interaksi sosial. Manusia selalu berinteraksi, baik secara kelompok ataupun individu. Interaksi sosial ini terjadi melalui proses-proses sugesti, identifikasi, simpati, dan sebagainya. Yang keenam ada konflik sosial. Nah, di dalam interaksinya, manusia selalu mengalami konflik sosial, baik rasional maupun irasional. Yang ketujuh ada perubahan sosial. Perubahan ini merujuk pada perubahan fenomena sosial, baik individu maupun kelompok. Yang kedelapan ada organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini merupakan satu kesatuan fungsional. Suatu organisasi sosial, jika salah satu unsur atau komponennya tidak berfungsi secara baik, maka akan menimbulkan disorganisasi sosial. Yang kesembilan ada penyimpangan. Nah, munculnya suatu penyimpangan ini sering dikaitkan dengan perilaku masyarakatnya yang berbeda atau aneh. Yang ke-10 ada globalisasi. Nah, pada era globalisasi ini dapat berpengaruh terhadap aspek teknologi dan informasi yang menyebabkan cepat meluasnya dan mudahnya akses informasi-informasi. Nah, untuk selanjutnya ada generalisasi antropologi. Nah, yang pertama ada kebudayaan. Nah, di dalam kebudayaan ini pasti memiliki kelemahan dan keunggulannya. Oleh karena itu, suatu bentuk kebudayaan tidak akan ada yang sempurna.
Yang kedua ada evolusi. Nah, evolusi ini tidak terbatas pada bidang biologi saja, melainkan dapat meluas pada bidang sosial dan kebudayaan. Nah, untuk yang ketiga ada kultur area. Nah, pertumbuhan kebudayaan dapat menyebabkan munculnya unsur-unsur yang akan mendesak unsur-unsur lama ke arah pinggiran sekelilingnya ke pertumbuhan kebudayaan itu. Yang keempat ini ada enkulturasi. Proses enkulturasi atau mempelajari kebudayaan terhadap kebudayaan orang lain itu sangat diperlukan karena dapat menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai kebudayaan lain. Untuk yang kelima ini ada difusi. Nah, difusi ini merupakan proses terjadinya penularan sebuah nilai dari suatu sistem sosial yang lebih bersifat dominan kepada sistem sosial yang lainnya yang dipengaruhi. Nah, untuk yang keenam ada akulturasi. Nah, dalam proses akulturasi, biasanya budaya overt atau lahiriah jauh lebih mudah berkembang dibandingkan kebudayaan covert atau tersembunyi. Yang ketujuh ada etnosentrisme. Nah, pada hakikatnya setiap bangsa memiliki etnosentrisme atau penilaian baik terhadap sikap-sikap dan pola kebudayaan kelompoknya sendiri. Hanya intensitasnya saja yang berbeda-beda. Nah, untuk yang kedelapan ini ada tradisi. Nah, tradisi pada hakikatnya adalah aktivitas kebudayaan yang bermaksud untuk memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia dan hubungannya dengan kehidupannya. 9 ada ras dan etnik. Nah, ras merupakan suatu konsep biologi yang valid. Dia tidak sekadar menggambarkan morfologinya, yakni struktur fisik yang dapat diamatinya, melainkan juga komposisi genetik sub-sub bagian spesies itu, seperti gen, untuk golongan darah, dan sebagainya. Nah, sedangkan konsep etnik ini lebih merujuk kepada kesatuan-kesatuan sosial dan sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti kedudukan tertentu karena keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Mediawati, NPM 2021710030. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori sosiologi. Teori sosiologi merupakan satu anggapan mengenai masyarakat, fenomena sosial, dan perilaku manusia. Adapun teori sosiologi menurut Doyle Paul Johnson dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori sosiologi klasik. Pada periode ini ditandai munculnya aliran sosiologi Prancis dengan tokoh terkenalnya yakni Saint-Simon, Auguste Comte, Emile Durkheim, yang mana mereka ini dikenal sebagai Van sosiologi. Sosiologi Jerman dengan tokohnya Karl Marx, Max Weber, dan Gerd Simmel. Sosiologi Inggris yakni Herbert Spencer, sosiologi Italia yakni Vilfredo Pareto. Yang kedua, teori sosial modern merupakan pengembangan dari aliran-aliran sosiologi klasik. Adapun aliran utama dari teori ini diantaranya mazhab Chicago, teori konflik, teori neo-Marxis, teori aksi, interaksionisme simbolik, etnotemodologi, fenomenologi, dan teori strukturasi. Yang ketiga, ada teori sosial postmodern, merupakan kritik atas masyarakat yang dianggap gagal membawa kemajuan dan harapan bagi masa depan. Klasifikasi dari teori ini yaitu wacana dan kekuasaan, dekonstruksi, masyarakat resiko, masyarakat post-industri, dan masyarakat informasi. Menurut Collins, ada lagi teori sosiologi yang terdiri dari teori sosiologi makro, teori sosiologi mikro, dan teori sosiologi meso. Teori sosiologi makro yakni teori yang difokuskan pada analisis sosial berskala besar dan jangka panjang. Teori ini meliputi evolusionisme, sistem politik, perubahan sosial, dan stratifikasi. Yang kedua ada teori sosiologi mikro. Teori ini
diarahkan pada analisis rinci mengenai tingkah laku, perkataan, dan pikiran manusia, mencakup tentang interaksi, pikiran, peran sosial, serta pertukaran sosial. Yang ketiga ada teori sosiologi meso. Teori ini mencakup hubungan makro dan mikro jaringan serta organisasi. Untuk selanjutnya, terdapat pula teori sosiologi yang tergabung dalam paradigma sosial. Di antaranya, yang pertama ada teori fungsionalisme struktural yang menekankan pada keteraturan dan mengabaikan perubahan dalam masyarakat. Yang kedua ada teori konflik. Teori ini terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang ada dalam masyarakat. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik ini. Masyarakat seolah tidak pernah aman dan selalu terkait dengan pertikaian. Lalu, terdapat pula teori sosiologi yang tergabung ke dalam paradigma definisi sosial. Yang pertama, teori aksi. Teori ini berperan dalam mengembangkan teori interaksionisme simbolik dan teori fenomenologi. Yang kedua, teori interaksionisme simbolik, yang mana teori ini dikenal dengan teori Chicago. Teori ini merupakan teori yang sukar disimpulkan karena berasal dari berbagai sumber, namun tidak ada sumber yang dapat memberikan pernyataan tunggal yang dapat menjelaskan tentang teori ini. Yang ketiga ada teori fenomenologi. Teori ini menyangkut persoalan ilmu sosial, yaitu cara terbentuknya kehidupan masyarakat. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang teori antropologi yang terbagi ke dalam beberapa bagian, di antaranya yang pertama ada teori orientasi nilai budaya. Menurut teori ini, terdapat nilai-nilai dalam kebudayaan hidup manusia, yang diantaranya yang pertama, makna hidup manusia, lalu hubungan manusia dengan alam sekitarnya, persepsi manusia mengenai waktu, makna dari pekerjaan, karya, dan amal dari perbuatan manusia, hubungan manusia dengan sesamanya. Yang kedua, ada teori evolusi sosiokultural, paralel, konvergen, dan divergen. Untuk evolusi sosiokultural meliputi komponen-komponen yang terpisah. Terjadinya perubahan ini berawal dari suatu komponen yang kemudian merambat kepada komponen lain. Selanjutnya, evolusi paralel terjadi dalam dua atau lebih sosiobudaya yang berkembang dengan cara yang sama dengan tingkat pada dasarnya yang sama juga. Selanjutnya, evolusi konvergen terjadi ketika masyarakat yang semula berbeda perkembangannya, namun pada akhirnya mengikuti pola kemajuan yang serupa. Sedangkan evolusi divergen merupakan kebalikan dari evolusi konvergen, yakni masyarakat yang awalnya mengikuti persamaan yang serupa, namun pada akhirnya mencapai tingkat perkembangan yang berbeda. Teori yang ketiga yaitu teori evolusi kebudayaan. Terdapat 8 tahapan tentang evolusi kebudayaan, yakni zaman liar tua, zaman liar madia, zaman liar muda, zaman liar barbar tua, zaman barbar madia, zaman barbar muda, zaman peradaban purba, dan zaman peradaban masa kini. Untuk teori yang keempat ada teori evolusi animisme dan magic. Animisme ini merupakan kepercayaan manusia terhadap roh, sedangkan magic adalah upaya manipulasi hukum-hukum alam tertentu. Untuk yang selanjutnya, teori evolusi keluarga. Menurut teori ini, seluruh keluarga di dunia itu mengalami perkembangan melalui 4 tahap. Di antaranya, tahap promiskuitas, manusia hidup serupa binatang berkelompok, dan sistem patriarchat. Di sini, ayah menjadi seorang kepala keluarga. Yang selanjutnya, teori upacara sesaji. Terdapat 3 gagasan penting mengenai asas-asas religi dalam agama. Yang pertama, sistem upacara menjadi satu-satu perwujudan dari religi yang memerlukan studi analisis khusus. Yang kedua, upacara religi
biasa dilaksanakan oleh banyak masyarakat dan memiliki fungsi sosial untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat. Yang ketiga, upacara sesaji pada hakikatnya sama dengan aktivitas untuk mendorong rasa solidaritas dengan para dewa. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.